Alhamdulillah, pertama kali marilah kita sama-sama kita panjar puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi taufik dan hidayat kepada kita bisa kita bersama sama saya hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliaulah menjadi suri contoh tauladan kepada seluruh umat Islam dan beliaulah menjadi bapa revolusioner, bapa mengubah situasi alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, alam jajahan kepada alam kemerdekaan, alam buta huruf kepada alam mengenalkan huruf. Banyaklah kita salawat kepadanya. Nanti hari yaumul kiamat nanti kita akan dapat syafaat dari beliau. Allahumma amin. Dan restu kepada para alim ulama, para mujahidin, mujahidat yang mana sanggup mengorbankan harta benda jiwa raga kami meninggikan kalimatul haq yakni la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Basri Wa'iyeh dari kelas MPI 2C. Hari ini kami presentasi tentang ideologi negara. Nah, selanjutnya kita masuk materi yang pertama yaitu hakikat ideologi. Apakah hakikat ideologi? Ialah hakikat ideologi merupakan hasil pemikiran manusia dan kemampuannya mengadakan hubungan terhadap kehidupannya, yaitu hakikat ideologi kayak dasar-dasar kehidupan manusia setiap hari-hari. Kayak contohnya kebudayaan, hidup setiap hari-hari, apalagi contohnya bisa dikatakanlah. Selanjutnya, materi yang kedua ialah jenis-jenis ideologi. Jenis-jenis ideologi yaitu macam-macam ideologi ada berikut. Satu, kapitalisme, yaitu kapitalis adalah sistem dan faham ekonomi yang bermodalnya ataupun menanamkan modal kegiatan industrinya bersumber pada modal peribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasaran bebas. Selanjutnya yang kedua yaitu liberalisme. Liberalisme yaitu aliran ketanan yaitu liberalisme aliran ketatanegaraan dan ekonomi yang menghendaki demokrasi dan kebebasan pribadi untuk berusaha dan berniaga, yaitu memerintah tidak boleh turun campur. Selanjutnya yang ketiga, komunisme, yaitu komunisme faham atau ideologi. Ataupun satu lagi dalam bidang politik yang menganut ajaran kalimat yang dihendak menghapuskan hak milik perseorang dan menggantikan dengan hak milik bersama yang berkontrol oleh negara. Yang keempat, sosialisme. Apakah sosialisme itu? Yaitu ajaran atau faham kenegaraan dan ekonomi yang berusaha supaya harta benda industri
dan berusaha menjadi milik negara. Selanjutnya, Materi yang ketiga yaitu peran penting ideologi bagi sesuatu negara, yaitu ada semua 5 perkara. Yang pertama, menyatukan masyarakat yang beragam, yaitu menyatukan Indonesia. Ya, kan Indonesia kan banyak banyak agama, banyak banyak beda budaya, kayak menyatukan masyarakat yang beragam, yaitu satu Pulau Jawa menyatukan Pulau Papua, itu berbeda warna-warni. Yang kedua, sebagai panduan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, pembentukan identitas bangsa. Yang keempat, menentukan hubungan dengan negara lain. Yang kelima, dasar-dasar hukum. Selanjutnya, materi yang keempat, yaitu urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu semua ada 4, yaitu urgensi sebagai dasar negara, yang kedua sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, yang ketiga sebagai jati diri bangsa, yang keempat sebagai perakat bangsa. Selanjutnya, perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme. Ialah perbedaan Pancasila dan liberalisme adalah dua ideologi yang memiliki perbedaan dalam banyak hal, termasuk aspek evolusi politik dan sosial. Selanjutnya, perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme, yaitu perbandingan Pancasila dengan ideologi komunisme yang dijelaskan di atas menggambarkan tentang perbedaan mendasar pada dua faham tersebut. Pancasila hanya dianut oleh negara Indonesia, sementara komunisme dianut oleh berbagai negara seperti Laos, Korea Utara, Vietnam, dan Republik Rakyat dan Tiongkok. Selanjutnya, perbandingan Pancasila dengan ideologi sekulerisme. Pancasila dan sekularisme adalah dua ideologi yang memiliki perbedaan mendasar. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sekularisme adalah faham yang memisahkan antara urusan agama dan urusan negara. Selanjutnya, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi keagamaan. Pancasila adalah dasar negara yang menempatkan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan di atas perbedaan agama. Meskipun Pancasila mengakui pentingnya peran agama dalam kehidupan masyarakat, negara Indonesia adalah negara
seluruh sekuler yang menghormati semua agama secara adil dan setara. Ha, habis saya presentasi. Apa saja salah silap, saya mohon maaf di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.